Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi potensi hujan sedang hingga lebat atau cuaca ekstrim masih akan terjadi beberapa waktu ke depan. Apa yang memicu cuaca buruk di sejumlah wilayah tanah air? Untuk mengetahui lebih lanjut, apa sebenarnya yang sedang terjadi terkait dengan cuaca buruk yang melanda di wilayah Indonesia, saya akan langsung bergabung dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab. Selamat sore, Pak Fahri. Ya, selamat sore Mbak. Oke, Pak Fahri, hujan lebat berhari-hari yang mengguyur banyak wilayah di Indonesia. Ini penyebabnya sebetulnya apa, Pak? Ya, jadi pertama memang saat ini kan sebagian besar wilayah Indonesia memang sedang dalam periode puncak musim hujan. Nah, kemudian dalam beberapa hari terakhir ini kami mendeteksi aktifnya beberapa fenomena dinamika atmosfer, misalnya masih aktifnya monsun Asia yang banyak membawa udara basah atau uap air dari Asia ke selatan ke wilayah Indonesia. Kemudian adanya penjalaran massa udara basah juga dari Samudra Hindia menuju Pasifik yang melewati Indonesia. Kemudian adanya pusat tekanan rendah di Australia yang menarik massa udara basah masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian adanya daerah pertumbuhan angin atau perlambatan angin yang kesemuanya itu berkontribusi terhadap pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Nah, ini jadi hal-hal itulah yang menyebabkan sampai saat ini masih tingginya curah hujan di wilayah Indonesia. Oke, apakah kemudian faktor perubahan iklim yang membuat siklon tropis ini berpengaruh, Pak, terhadap perubahan cuaca akhir-akhir ini? Iya, kalau kita bicara tentang perubahan iklim, tentu konteksnya adalah dalam periode yang panjang gitu ya. Kita tidak bisa langsung menyatakan hujan hari ini karena perubahan iklim perubahan iklim itu dalam periode yang panjang, 10 tahun, 30 tahun itu yang perlu kita lihat. Nah, tapi kalau siklon tropis memang itu fenomena ataupun dinamika atmosfer yang sifatnya harian dengan durasi sampai 1 minggu, 2 minggu, dan saat ini memang tidak terpantau ada siklon tropis baik itu di utara maupun di selatan, yang ada hanya pusat-pusat tekanan rendah. Oke, kalau tidak terpantau adanya siklon tropis di beberapa wilayah, kalau bagaimana dengan topan Fame, Pak? Berkontribusi tidak terhadap cuaca buruk di Indonesia dalam beberapa hari terakhir ini? Iya, itu kita bisa, karena kan cuaca di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh fenomena yang ada di atas Indonesia aja ya, tapi di beberapa wilayah sekitarnya termasuk adanya siklon tropis gitu ya, di luar wilayah Indonesia seperti di Samudra Pasifik utara Indonesia ataupun di Samudra Hindia itu secara remote tentu ada kontribusinya terhadap kondisi cuaca, tapi tidak berpengaruh langsung ya. Oke, tidak berpengaruh langsung. Oke, Pak Fahri, wilayah mana saja yang patut mewaspadai cuaca ekstrim beberapa hari ke depan? Ya, jadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi dalam 3 hari ke depan, antara lain di Sumatera, terutama di sisi barat Sumatera, kemudian Riau, Bengkulu ya. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bagian selatan, kemudian Kalimantan, hampir sebagian besar Kalimantan ya. Kemudian untuk Sulawesi, itu di Sulawesi Selatan bagian barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara ya, dan juga di Papua bagian utara. Oke, sampai kapan kemudian cuaca buruk ini akan melanda wilayah tanah air, Pak Fahri? Ya, puncak musim hujan masih akan berlangsung sampai dengan 10 hari pertama di bulan Maret ini gitu ya. Jadi di periode awal Maret ini kita masih perlu terus meningkatkan kewaspadaan. Oke, sampai awal bulan Maret ini. Kalau puncak musim hujannya kapan akan terjadi di Indonesia? Apakah di bulan Maret juga, di awal Maret, atau bisa mundur lagi nih Pak Fahri? Ya, saat ini kita memang sedang dalam periode puncak, berlangsung dari pertengahan Januari kemarin sampai dengan awal Maret ini, itu adalah periode puncak musim penghujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Oke, Pak Fahri,
apakah cuaca ekstrim ataupun cuaca buruk yang melanda wilayah di Indonesia dapat mempengaruhi jalur penerbangan pesawat? Ya, BMKG terus memberikan informasi cuaca termasuk untuk sektor transportasi udara gitu ya. Jadi kantor BMKG baik itu di pusat maupun di bandara-bandara kita ada kantor yang memberikan informasi, salah satunya adalah kondisi cuaca baik di bandara keberangkatan, rute penerbangan maupun di bandara tujuan. Tentu ini berpengaruh terhadap operasi penerbangan transportasi udara. Oke, selain hujan lebat ataupun hujan yang sedang, daerah mana saja yang harus waspada soal gelombang tinggi, Pak? Ancaman gelombang tinggi juga terjadi di beberapa wilayah menurut BMKG. Ya, betul. Jadi gelombang tinggi lebih dari 3 meter masih perlu kita waspadai, antara lain di sebelah barat Sumatera, perairan sebelah barat Sumatera ya, kemudian di Laut Natuna itu bisa mencapai 4 hingga 5 meter, kemudian Laut Jawa 2,5 hingga 3 meter ya, kemudian di selatan Jawa sampai dengan selatan Bali juga masih perlu kita waspadai. Oke, imbauan untuk masyarakat apa Pak dari BMKG? Ya, BMKG mengimbau mewaspadai dampak dari cuaca buruk ini. Apa saja dampaknya, yaitu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor ya. Dimulai dari lingkungan kita dulu masing-masing ya, di rumah gitu ya, saluran air dalam keadaan bersih gitu ya. Kemudian pantau terus informasi cuaca dari BMKG dan jadikan rujukan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Pak Fahri Rajab atas waktunya dan juga informasinya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Semoga masyarakat bisa tetap waspada ya di tengah cuaca ekstrim yang akan melanda beberapa wilayah Indonesia beberapa hari ke depan. Terima kasih Pak Fahri, sehat selalu.